Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, semoga kami mengimani Engkau agar dapat berdoa dan Engkau dengarkan, baik pada saat suka maupun duka, senang maupun sedih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya satu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah ungkapan klasik yang mengatakan bahwa masa lalu merupakan guru terbaik. Kita mungkin dapat belajar dari guru-guru hebat, tetapi pelajaran paling baik tentang hidup datangnya dari masa lalu, dari sejarah atau dari apa yang telah terjadi. Semua hal baik ataupun buruk yang pernah terjadi selalu mungkin menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi hidup kita. Karena itu, sikap yang paling penting adalah kesediaan untuk menarik diri, melihat dan belajar, menimba kearifan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kisah-kisah dalam kitab suci pun sebagian besar berisi tentang peristiwa masa lampau. Di dalamnya kita menemukan variasi pengalaman anak manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, sikap yang paling utama adalah kesediaan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di sana segalanya telah tertulis dan beragam pelajaran tentang kehidupan dapat ditemukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini menampilkan orang-orang Farisi yang meminta tanda pada Yesus. Mereka hanya mau mencoba Yesus. Sebagai orang Farisi, mereka tentu sudah banyak membaca kitab suci, dan seharusnya mereka sudah mengetahui dan belajar banyak tentang kehidupan dari sana.
Namun anehnya, mereka masih meminta tanda pada Yesus. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa pada angkatan ini tak akan diberi tanda. Apa arti tanda bagi mereka? Bagi orang-orang Farisi, tanda hanya memiliki tujuan untuk mencobai Yesus. Maka semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang semakin bertekun untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menemukan pelajaran-pelajaran berharga bagi hidup kita. Sebagai orang beriman kepada Yesus, kita tak perlu lagi tanda untuk menjalin relasi kasih dengan Tuhan dan sesama. Sebab kasih itu sendiri adalah tanda agung. Dengan puncaknya, Yesus sendiri rela mati di kayu salib karena kasih yang teramat agung itu bagi keselamatan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mempertanyakan kuasa Tuhan masih merupakan kebiasaan manusia masa kini. Ada begitu banyak orang yang selalu menguji kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin kita juga termasuk dalam kelompok ini. Mereka serupa dengan orang-orang Farisi yang datang untuk bersoal jawab dengan Yesus. Mereka malah mencobai Dia dengan meminta darinya satu tanda dari surga. Yesus mengeluh dan kecewa karena segala sesuatu sudah dilakukannya. Karena itu Ia bertanya, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita pun serupa dengan Yesus yang mengalami kekecewaan dalam hidup dan pelayanan kita. Kadang-kadang kita juga merasakan dan mengalami tidak adanya ungkapan terima kasih atau apresiasi apapun dari orang-orang yang kita layani atau kita bantu. Yesus sudah mengalaminya dan kita tidak perlu harus bersungut-sungut atau menuntut. Semua ini adalah pencobaan dalam hidup kita. Karena itu Rasul Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Kalau kita hanya tinggal dalam godaan dan pencobaan, maka kita tidak akan maju dalam hidup pribadi dan panggilan kita. Santo Yakobus mendorong kita untuk berani meminta kepada Tuhan dalam iman dan menjadi rendah hati. Tuhan pernah kecewa, maka kita jangan menambah kekecewaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita jangan meniru kelakuan dari orang-orang Farisi yang menuntut tanda. Karena sudah jelas bagi kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.